Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alika Aulia dari kelompok 2 ingin membuka sesi tanya jawab. Langsung saja pertanyaan yang pertama dari Nur Fadilah kelompok 6. Pertanyaannya, bagaimana cara perlakuan pengeringan pertumbuhan pada herba meniran? Jawabannya yaitu cara-cara pengeringan yang diuji adalah pengeringan angin pada suhu kamar, pengeringan oven pada suhu 40 derajat Celcius, pengeringan oven pada suhu 60 derajat Celcius, dan sampel segar sebagai kontrol. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeringan tumbuhan segar menyebabkan berkurangnya perolehan ekstraktif, kadar senyawa fenolat, dan aktivitas antioksidan. Cara-cara pengeringan memberikan pengaruh yang berbeda nyata. P kurang 0,05. Di antara cara-cara pengeringan yang diuji, hasil terbaik diberikan oleh pengeringan oven pada suhu 40 derajat Celcius. Pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Sinta Ayu Kurnia. Saya, Sinta Ayu Kurnia, akan melanjutkan sesi tanya jawab. Untuk pertanyaan kedua diberikan oleh Aulia Delayani dari kelompok 5. Yang pertanyaannya adalah sebutkan dan jelaskan fungsi dan manfaat daun meniran serta berikan contoh obat yang mengandung daun meniran. Jawabannya adalah yang pertama, menyembuhkan penyakit hati. Manfaat daun meniran ini datangnya dari kandungan polifenol unik yang terdapat pada daun meniran, yakni pilanti. Yang kedua, mencegah batu ginjal. Daun meniran sudah lama digunakan sebagai pengobatan alternatif untuk mencegah dan mengobati batu ginjal. Yang ketiga, bersifat anti kanker. Manfaat daun meniran dalam pengobatan tradisional lainnya adalah dapat mencegah tumbuhnya tumor baru pada manusia. Yang keempat, bersifat diuretik. Ketika daun meniran direbus, airnya dapat diminum ke penderita diare maupun diabetes untuk meredakan masalah kesehatan tersebut. Daun meniran dipercaya memiliki sifat diuretik dan purgatif yang dapat menangani masalah urogenital. Contoh obatnya adalah DHAF, vitamin, Formuno, Glomunen, Hebacom, Imodator, Imonugard, Pilantus, Recurma Plus, Renatin, Resikda, dan Stimuno. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Nurul Maulidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Maulidah akan melanjutkan sesi tanya jawab untuk pertanyaan ketiga diberikan oleh Hasna Nadia, kelompok ketiga. Yang pertanyaannya yaitu, apa saja kelebihan dan kerugian dari pengeringan herba yang dilakukan dengan metode dalam oven dan metode pengeringan dalam angin? Jawabannya adalah, untuk metode pengeringan dengan oven memiliki kelebihan waktu pengeringan menjadi cepat, dan kerugiannya yaitu penampilan daun menjadi kurang menarik. Dan metode 2, metode pengeringan angin atau aliran udara. Kelebihannya adalah penampilan daun berwarna cerah, dan untuk kerugiannya, tekstur daun menjadi lunak. Sekian dari jawaban saya. Pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Isna Wanda Amelia. Saya Isna Wanda Amelia akan melanjutkan sesi tanya jawab. Untuk pertanyaan keempat diberikan oleh Kurota Aini dari kelompok 4. Yang pertanyaannya adalah, pada penentuan kadar senyawa fenolat total ditentukan dengan mengukur serapan pada panjang gelombang 765 nm dengan spektrofometer UV visible. Bagaimana cara mengukur serapannya? Jawabannya adalah, cara mengukur serapannya adalah dengan kurva standar yang dibuat dengan menggunakan larutan standar asam galat dengan konsentrasi 25, 50, 75, 100, dan 125 mikrogram per mili dalam metanol air 1:1.
Kadar senyawa fenolat total dinyatakan sebagai miligram senyawa fenolat setara asam galat per gram simplisia kering atau miligram per gram. Masih bersama saya Isnawanda Melia, saya akan melanjutkan sesi tanya jawab untuk pertanyaan kelima yang diberikan oleh Septia Nurrahma dari kelompok 3. Pertanyaannya adalah bagaimana cara pengeringan herbal meniran sehingga bisa menyebabkan penurunan dan maksud dari senyawa fenolat dan aktivitas antioksidan pada herba meniran itu apa? Jawabannya adalah cara pengeringan herba meniran yang menyebabkan penurunan itu ada pada tabel di bawah ini. Dan penjelasannya itu adalah kadar ekstraktif dari 249,00 mg per gram kering pada sampel segar menjadi 194,925 mg per gram pada pengeringan angin, 202,190 mg per gram pada pengeringan oven 40 derajat Celcius, dan 162,865 mg per gram pada pengeringan oven 60 derajat Celcius. Perolehan ekstraktif yang tertinggi diperoleh pada pengeringan dengan oven 40 derajat Celcius. Dan untuk kadar senyawa fenolat total dari 4,980 mg per gram kering pada sampel segar menjadi 0,975 mg per gram pada pengeringan angin, 1,014 mg per gram pada pengeringan oven 40 derajat Celcius, dan 0,814 mg per gram pada pengeringan oven 60 derajat Celcius. Pengeringan pada suhu 40 derajat Celcius memberikan kadar fenolat lebih besar daripada pengeringan dengan angin pada suhu kurang lebih 25 derajat Celcius, P kurang dari 0,05. Sedangkan pengeringan pada suhu 60 derajat Celcius menyebabkan penurunan kadar fenolat yang signifikan, P kurang dari 0,05. Dibandingkan dengan pengeringan pada suhu 40 derajat Celcius, dengan demikian pengeringan herba meniran dalam oven pada suhu 40 derajat Celcius adalah cara pengeringan yang optimum untuk mendapatkan kadar senyawa fenolat yang tertinggi. Pada tabel 1 kolom 5 memperlihatkan pengaruh cara pengeringan terhadap aktivitas antioksidan herba meniran. Pengeringan dengan angin dapat menyebabkan berkurangnya aktivitas antioksidan herba meniran dari IC50 2,186 mg per mili menjadi 4,030 mg per mili. IC50 adalah konsentrasi zat yang dapat menyebabkan penghambatan radikal bebas sebesar 50%. Semakin tinggi angka IC50, semakin rendah aktivitas antioksidan. Pengeringan pada suhu 40 derajat Celcius ternyata dapat meningkatkan kembali aktivitas antioksidan herba meniran. Hasil ini sejalan dengan peningkatan kadar senyawa fenolat dengan pengeringan pada suhu 40 derajat Celcius. Untuk jawaban yang kedua, yaitu maksud dari senyawa fenolat dan aktivitas antioksidan pada daun meniran itu adalah sebagai uji coba untuk menentukan kadar dari cara pengeringan daun meniran. Kadar senyawa fenolat total dalam larutan ekstrak sampel ditentukan dengan bereaksi Volin-Ciocalteau, dan aktivitas antioksidan ekstrak tumbuhan obat ditentukan dengan metode DPPH. Sekian dari kelompok 2 mengenai sesi tanya jawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.